Badan nauli hodang hulu bahong dang pola mabiar rau di ngoluti nang peholong do dalas iboluto rodo hati uron tian langiti ho tung sohu halu bahong audo mano gihon, audo mangon dihon, ho tung sohu halu paon, audo margo goyhon, pos marohami. Shalom, selamat pagi saudara-saudara dimanapun Anda berada. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita luangkan sejenak waktu kita untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena kasih setia-Mu yang telah menemani kami dalam tidur kami sepanjang malam, dalam istirahat kami. Pagi ini Tuhan, perkenankan kami, membangunkan kami dalam tidur kami, dan kami dapat mengawali hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami hendak membaca dan mendengar firman-Mu. Melalui renungan ini, biarlah firman-Mu menjadi bekal dalam hidup kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu ini menjadi bekal dalam hidup kami. Amin. Selamat saudara-saudari kasih Tuhan. Renungan pada hari ini yang tertulis dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang kedua. Beginilah bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini memang penuh tantangan menghadapi musuh atau rohani. Tetapi bagi siapa yang percaya kepada Allah dan firman-Nya, pasti tantangan itu dapat kita selesaikan dengan kemenangan. Tetapi sebaliknya, bagi siapa yang tidak percaya kepada Allah dan firman-Nya, tidak akan menjadi pecundang dan menjadi perbudakan fisik atau perbudakan rohani. Seperti yang pernah dialami bangsa Israel, yang pernah dijadikan perbudakan oleh bangsa Mesir. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, tantangan hidup yang pernah dialami orang Israel yang menjadi perbudakan oleh orang Mesir, mereka disuruh kerja paksa siang dan malam untuk membangun kota di Mesir, yaitu kota Piton dan Ramses. Kedua kota ini sebagai tempat bangsa Israel dipaksa bekerja untuk Firaun. Selain kerja paksa, Firaun juga memerintahkan membunuh semua bayi-bayi keturunan Israel untuk menekan jumlah populasi bangsa Israel. Bangsa Israel dijajah dan dipaksa melakukan kerja paksa dalam penderitaan. Allah mendengar jeritan umatnya yang menderita di bawah penindasan yang keras. Lalu Allah memanggil Musa dan diperintahkan untuk pergi ke Mesir dalam misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Setiba Musa tidak di tanah Mesir,
dan bertemu dengan bangsa Israel. Musa mengatakan kepada bangsa Israel untuk tidak takut, melainkan harus percaya bahwa Allah ada bersama mereka. Walaupun musuh yang mereka hadapi adalah musuh yang kuat dan ahli dalam peperangan, Musa mengatakan kepada mereka, Allah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir, Allah dengan kuasanya dapat mengalahkan itu semua. Musa menyuruh bangsa Israel untuk tetap percaya, bersandar dan mengasihi Tuhan, dan tetap percaya bahwa Allah sanggup mengalahkan musuh sekuat apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, musuh yang kita hadapi sekarang bukan hanya manusia atau dalam peperangan fisik, tetapi musuh kita adalah pergumulan, persoalan hidup, sakit penyakit, dan sebagainya. Tetap bersandar kepada Tuhan Yesus, dan Ia akan bekerja untuk mengalahkan persoalan hidup yang kita alami. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ini Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami agar selalu percaya kepadamu Bapa. Ya Bapa Tuhan Allah yang baik, segala kehidupan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Sementara kami melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan selalu menuntun kami kemanapun kami melangkah ya Bapa. Berkati setiap perjalanan kami, berkati setiap pekerjaan kami, berkati juga setiap keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, setiap studi anak kami, dan setiap pertumbuhannya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, inilah doa yang kami sampaikan. Dengarlah doa dan pinta kami ini Tuhan, dengan nama-Mu, dengan nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih anugerah dari Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.